Saya ulangi. Waktu duduk di antara dua sujud itu memerlukan berapa lama? Maka duduk di antara dua sujud waktunya itu tidak beda dengan ketika seorang yang sholat di dalam sujud, di dalam i'tidal ataupun ketika ruku. Ya, tidak beda jauh, waktunya mirip sama, maknanya begitu. Ya. Dan ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari jalan sahabat Anil Barra ibni Azib radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang bernama Al-Barra ibni Azib. Ya, lihat, ini tadi sahabat lain lagi yang meriwayatkan hadis ini. Padahal tadi yang pertama Abdullah bin Zubair, kemudian Abdullah bin Umar, dan yang ketiga ini Al-Barra ibnu Azib, dari Al-Barra ibni Azib. Apa kata beliau? Ramaqtu sholata ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah memperhatikan solatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah memperhatikan solatnya Rasul. Aku pernah melihat solatnya Rasul. Ya. Fawajadtu qiyamahu. Dan aku mendapati, maka aku dapati berdirinya Rasul. Ya. Dalam melaksanakan solat faraqa'atahu, ketika di dalam rukuknya, ketika ruku, fa'tidalahu, dan i'tidalnya bangkit dari ruku, wa ba'da ruku'ihi, yaitu setelah bangkit dari ruku, fa sajdatahu, dan sujudnya, fa jalsatahu baina sajadatain, kemudian ketika duduk di antara dua sujud, qoriban minas sawa, maka waktunya itu tidak beda jauh. Waktunya itu tidak beda antara duduk di antara dua sujud ataupun ketika sujud ataupun ketika i'tidal, waktunya tidak beda. Maknanya apa? Waktunya kurang lebih sama. Waktunya kurang lebih sama. Jadi ya, bukan ketika sujud lama, tetapi ketika duduk di antara dua sujud cepat banget. Atau sebaliknya, ketika duduk di antara dua sujud lama, ketika sujudnya cepat. Ya, terlalu cepat. Tetapi kurang lebih antara sujud, duduk di antara dua sujud, ruku dan i'tidalnya adalah sama. Ya, kurang lebih waktunya sama. Naam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim. Boleh enggak memperpanjang sujud atau duduk di antara dua sujud? Boleh. Ya, boleh. Ya, tetapi perlu diketahui ketika kita ingin memperpanjang sujudnya, memperpanjang duduk di antara dua sujudnya, ya, ketika kita sholat sendiri, ya, ketika kita sholat sendirian, ya. Kenapa? Kalau kita misalnya sholat memperpanjang sujudnya, i'tidalnya, rukuknya, ya, dalam keadaan sholat jamaah atau imamnya yang memperlama, ya mungkin akhirnya orang itu jadi jadinya kurang khusyuk. Kenapa? Karena itu tadi, mungkin ada kegiatan, mungkin ada kerja, makanya dulu Rasul mempercepat bacaan sholat atau mempersingkat sholatnya ketika dengar ada anak yang nangis. Ya, mendengar ada anak yang nangis, Rasul menyegerakan, ya, meringkas sholatnya, tidak panjang begitu. Ya. Nah, tetapi boleh ketika kita sholat sendiri, ya, tengah malam atau sholat malam, sholat tahajud, ya, atau sholat sunnah, ya, boleh kita memperpanjang sujudnya, nggak apa-apa, ya, kita boleh memperpanjang sujudnya. Kenapa? Karena ini juga dilakukan oleh Rasul, ya, ini juga pernah dilakukan oleh Rasul. Bahkan Rasul kalau sholat sendiri itu lama. Ya, itu panjang. Bukan cuman ketika berdiri, tetapi ketika sujud juga panjang. Makanya pernah ada sahabat yang pernah ikut sholat malam menjadi makmumnya Rasul. Ya, itu dalam satu rakaat Rasul membaca surat Al-Baqarah selesai. Ya,
Ketika sholat malam ditambah lagi setelah itu baca surat Al-Imran. Ya. Bayangkan kalau kita yang jadi makmumnya, ya, mungkin nangis. Bukan nangis karena tadabbur isi ayatnya. Tadabbur karena nangis karena kelamaan. Ya. Karena ada orang yang ketika mendengar Al-Quran dia mentadaburi nangis. Ya. Dan ada juga orang yang karena nangis bukan karena tadabbur isinya, karena mungkin kelamaan. Bu, kenapa Bu nangis Bu tadi sholat? Apa jenengan paham mentadaburi menghayati? Enggak, lama banget. Ya, nangisnya kenapa? Nangisnya karena ya itu. Nah, boleh kita kita memperpanjang sujud atau duduk di antara dua sujud, ya. Dan ini dianjurkan ketika sholat sendirian. Ya, dianjurkan ketika kita sholat sendirian di dalam ya sholat kita. Ya. Ya, sering terbalik ketika sholat sendiri bisa cepat banget. Giliran sholat jadi imam, lumayan panjang. Ya, tapi ketika sholat sendiri malah cepat banget, kelas eksekutif. Ya, kelasnya apa? Kelas eksekutif, cepat. Giliran jadi imam kelas apa? Bawah eksekutif apa? Ekonomi. Ketika jadi bukan maknanya ya dianjurkan memperpanjang sujud, duduk di antara dua sujud ketika i'tidal, ketika ruku itu ketika kapan? Ketika sholat sendirian, ya, tidak membebani orang lain. Orang kadang ada yang punya udzur, ada keperluan, ada mau kerja, ini anaknya nangis, ya, naam. Ini pernah dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah seorang sahabat yang mengatakan ketika menjadi makmum, ya, wa yamkuthu hatta yaqula qail qad nasiya. Ada salah seorang sahabat yang ketika menjadi makmum, yamkuthu hatta yaqula al-qail, sampai ada ya sahabat yang mengatakan, ya, ini batin, mengatakan tapi batin. Apa batin? Dalam hati. Ya, qad nasya, ini kok sujudnya lama banget ya. Apa Rasul lupa apa ya? Ya. Ini kok Rasul duduk di antara dua sujud kok lama? Ya. Enggak sujud, apa Rasul lupa? Lagi nginget-inget, ya. Padahal bukan karena Rasul lupa, ya, tetapi memang Rasul, ya, beliau terkadang memperpanjang rukunya, sujudnya ataupun duduk di antara dua sujud. Dan ini yang sering, ya, atau bukan sering lagi, banyak sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin, ya. Ini amalan ini yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, ya. Boleh kita sholat memperpanjang, ya, memperpanjang, ya. Misalnya enggak harus sholat sendirian, boleh sholat berjamaah, tapi lihat jamaahnya, ya, dilihat jamaahnya. Ya, kalau di kampung, orang-orang umum, orang-orang yang mau kerja, ya nggak usah terlalu lama. Ya. Terus yang lama di mana? Ya misalnya di lingkungan tertentu, misalnya ini lingkungan para santri, memang di pondok, ya nggak masalah. Para santri yang ikut serta di situ, ya nggak ada dari orang luar, ya banyakkan orang dalam, banyakkan lingkungan dari para santri, nggak masalah, nggak ada yang protes. Itu lingkungan sendiri, yang sholat di situ para santri, masjidnya masjid pondok misalnya, ya. Atau misalnya juga sholat di tempat-tempat yang memang, ya, orang itu sudah tahu kalau sholat di situ panjang misalnya, ya, yang nggak harus setiap sholat itu panjang, nggak, tapi sudah, ya, sudah biasa. Ya, sudah biasa yang dibaca ayat-ayatnya panjang-panjang, ya. Ya itu juga nggak masalah, ya, tempat-tempat yang demikian. Tetapi kalau umum, ya, di situ banyak orang-orang yang tua, ya. Kemudian di situ mungkin ada yang, ya, berdiri aja nggak kuat sampai duduk. Ada yang, ya di situ ada yang orang mau kerja, ada orang yang mau kegiatan ini, mau jualan. Nah, ini maka dianjurkan memperingkas sholatnya. Naam.
Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Beliau mengatakan wa hadhihi sunnatu tarakahan nasu min ba'di inqiradi asri sahabah. Dan ini adalah contoh Rasul atau amalan memperpanjang di dalam sujud atau duduk di antara dua sujud, ya, yang termasuk dicontohkan oleh Rasul dan banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, ya, dan banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, setelah kapan? Setelah para sahabat wafat. Setelah banyak para sahabat, ya, banyak yang sudah wafat, sehingga setelah itu sudah banyak orang yang meninggalkan, ya, lama di dalam memperpanjang di dalam sujud ataupun dalam duduk di antara dua sujudnya, ya. Dan juga bukan berarti setelah ini kita jadi imam langsung memperpanjang. Terus ada jamaah yang nanya, mas kok tadi lama banget sholatnya? Ini sunnah Nabi yang sudah banyak ditinggalkan, kamu harus terima. Ya enggak harus begitu juga. Makanya kan tadi dianjurkan ketika sholat sendiri, ya, ataupun ketika sholat di lingkungan yang memang khusus, ya, mereka yang sholat di situ para santri, para penghafal Quran, para tholib. Nah ini sudah biasa. Nah, kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun arah pandangan mata ketika duduk di antara dua sujud, ya, arah pandangan mata kita ketika dalam keadaan duduk di antara dua sujud, ya, di antara, ya, dua sujud, maka pandangan kita kemana? Ya. Maka pandangan ketika kita duduk di antara sujud adalah mengarah pandangan ke tempat sujud. Saya ulangi, arah pandangan mata ketika duduk di antara dua sujud adalah arah pandangan kita menuju tempat sujud, ya. Memandang apa? Arah sujud, ya. Nah ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Hakim, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla ta'a ra'sah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat beliau menundukkan kepalanya, maknanya menghadap ke arah tempat sujud. Wa rama bi basarihi nahwal ardi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pandangan matanya menuju tempat sujud. Dan ini bukan cuman ketika pas sedang dalam keadaan berdiri, termasuk juga ketika i'tidal, termasuk juga ketika kita ruku, ya, dan juga termasuk ketika duduk di antara dua sujud dengan mengarahkan pandangan kita ke arah tempat sujud. Kalau sujud arah pandangannya kemana? Kalau sujud, ya ke tempat sujud. Jelas sujud, ya ngadepnya kemana? Ya ke tempat sujud. Ini ketika duduk di antara dua sujud, ya, maka pandangan mata kita mengarah ke tempat sujud, ya. Naam. Wa qala Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yanturuna ila maudhi'i sujudihim, yaitu dengan memandang atau mengarahkan pandangan mata ke tempat sujud ketika sholat, ya. Ini pandangan mata ketika duduk di antara dua sujud, ya, bukan malah noleh kanan kiri, ya, atau membaca tulisan-tulisan yang, ya, mungkin ada orang yang pakai pakaian terus belakangnya ada gambar, ada tulisan, ini baca, ya, kemudian sebelahnya baca lagi. Nah, enggak. Ya, nah ini memandang ke arah tempat sujudnya. Kecuali nanti ada bahasan ketika tasyahud awal. Tasyahud awal, ya, ketika sholat 2 rakaat, misalnya sholat subuh, ya, itu nanti setelah 2 rakaat, ketika tasyahud sebelum salam, ya, itu pandangan mata ini, ya, mengarah kepada jari telunjuk. Ini nanti ada bahasannya, ya, ini nanti ada bahasanya sendiri. Adapun ketika duduk di antara dua sujud, maka arah pandangan mata kita ke tempat sujud. Ya, sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis riwayat Imam Hakim,
Rasul sallallahu alaihi wasallam roma bi basarihi nahwal ardi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mengarahkan pandangan matanya yaitu ke tempat sujud, ya, ke tanah tempat sujud. Kemudian yang perlu diketahui juga di dalam duduk di antara dua sujud ini adalah tumak ninah. Ya, tumak ninah. Ya, kewajiban duduk di antara dua sujud adalah dengan tumak ninah. Apa itu tumak ninah di antara? Yaitu ketika duduk di antara dua sujud, maka tumak ninah ini adalah tidak tergesa-gesa, tenang, tenang. Ya, jangan kayak apa? Jangan kayak ya orang lagi dikejar-kejar apa? Lagi dikejar-kejar. Ya dikejar hewan misalnya, ya bukan, tetapi ya kita diperintahkan tumak ninah di dalam apa, duduk di antara dua sujud, tidak langsung tergesa-gesa, ya baru sujud Allahu Akbar, begitu, ya, tetapi duduk di antara dua sujud dengan lurus, ya, kemudian tumak ninah, ya, kemudian dia duduk dia sujud kembali. Sebagaimana ini disebutkan oleh Nabi SAW ketika mengajari orang yang sholatnya salah. Ketika Rasul mengajarkan tata cara sholat kepada salah seorang sahabat yang sholatnya kurang baik atau kurang pas, ya, atau yang salah di dalam sholatnya, maka Rasul mengatakan summarfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian angkat kepalamu sampai engkau duduk tumak ninah. Engkau tumak ninah dalam keadaan duduk, yaitu duduk di antara dua sujud. Ya, tidak tergesa-gesa. Ya, bukan kelas eksekutif sholatnya. Ya, bukan kejar target, bukan kejar tayang. Tapi apa? Tumak ninah. Wa qala Nabi SAW, dan Rasul mengatakan, la tatimmu sholatu ahadikum hatta yaf'alu dhalik. Bahwa sholat kalian, sholat salah seorang kalian tidak sempurna sampai kalian melakukan hal itu. Hal apa? Hal tumak ninah di dalam duduk di antara dua sujud. Ya, bisa sholatnya itu tidak sempurna, ya, dan bisa sholatnya itu enggak sah. Gara-gara karena tidak tumak ninah di dalam ya duduk di antara dua sujud. Makanya Rasul sampai mengatakan la tatimmu sholatu ahadikum hatta yaf'ala dzalik. Ya. Salat salah seorang kalian tidak sempurna sampai kalian melakukan hal tersebut. Hal apa? Hal tumak ninah ya di dalam duduk di antara dua sujud. Nah, ini tentang apa? Tentang tata cara ya duduk di antara dua sujud. Kemarin kita bahas posisi kakinya, kemudian apa? Bacaannya, ya, hukumnya. Maka kita ya hari ini telah apa? Ya, telah kita sebutkan ya di dalam duduk di antara dua sujud, ya, posisi kedua tangan, baik yang kanan ataupun yang kiri. Kemudian juga tadi sebutkan posisi badan ketika duduk di antara dua sujud dan panjang ya panjangnya ya panjang ketika duduk di antara dua sujud ya, dan juga sudah kita terangkan tentang ya arah ketika kita ya duduk di antara dua sujud, arah pandangan mata kita kemana, dan tadi yang terakhir jangan lupa untuk tumak ninah di dalam ya sholat, yaitu di antara ya sujud duduk di antara dua sujud. Insya Allah ini yang bisa kita sampaikan, dan adapun pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala kita akan bahas tentang doa-doanya. Kita akan bahas doa-doa duduk di antara dua sujud. Ya, semoga bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.